Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. Pertama-tama kita haturkan bela sungkawa dan ungkapan duka yang paling dalam atas syahidnya pemimpin kaum mukminin dan penghulu orang-orang bertakwa Al-Imam Abul Hasan Ali bin Abi Talib alaihissalam. Tentu kepada segenap pencinta dan pengikut Rasulullah dan keluarga Rasulullah, terkhusus ungkapan bela sungkawa kita tujukan bersama-sama kepada sahibul asri wal zaman Ajzalallahu ta'ala farajahu syarif, kepada para ulama, khususnya kepada waliyu amril muslimin hafizahullah, dan kepada antum sekalian yang hadir di tempat yang diberkati ini di malam yang mulia ini. Teman-teman sekalian, di malam istighfar, malam taubah, malam pengampunan Allah Subhanahu wa taala, seyogianya kita bahas dan kita ketengahkan hal-hal yang bukan saja untuk menambah pengetahuan kita, tetapi juga untuk menjadi semacam pengingat, menjadi semacam mau'idhah bagi kita semua, agar kita bisa mempersiapkan jiwa, hati, dan pikiran kita di malam mulia ini, agar dapat memanfaatkan setiap saat, setiap detik dari malam yang setara atau bahkan lebih dari 1000 bulan. Dengan izin Allah, insya Allah saya ingin membahas tema tentang dosa dan dampak serta pengaruhnya ke atas jiwa dan diri manusia. Teman-teman sekalian, dosa biasanya diartikan dengan praktek pelanggaran terhadap perintah atau larangan Allah. Setiap yang melanggar perintah Allah atau larangan Allah yang dilakukan dengan sengaja dan juga dengan kehendak, itulah yang dimaksud dengan dosa. Dengan sengaja maksudnya melakukannya bukan karena lupa, dan dengan kehendak maksudnya melakukannya bukan karena dipaksa. Itulah arti yang umum dipahami oleh masyarakat, umumnya kaum muslimin memahami dosa dengan arti seperti itu. Biasanya arti seperti ini dirujuk kepada salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Seharusnya orang-orang yang melanggar perintah Allah waspada. Waspada akan apa? Waspada akan tertimpa fitnah atau tertimpa oleh siksa yang pedih. Itulah makna sederhana dari apa yang dimaksud dengan dosa. Nah, sebelum kita
menganalisa, mungkin mengoreksi, mungkin mengkritik makna seperti itu, izinkan saya pertama menyampaikan bahwa dosa adalah momok terbesar bagi perjalanan manusia menuju kehidupan akhirat. Hal yang paling menakutkan bagi setiap insan yang meyakini bahwa akan ada kehidupan ukhrawi, yang paling menakutkan, yang paling berbahaya adalah dosa. Seseorang yang hanya berpikir untuk melakukan berbagai kebaikan, amal kebaikan, ibadah dan lainnya, namun ia tidak mencoba atau berusaha untuk mengenali dan menghindarkan dirinya dari dosa, oleh para ulama dan urafa kita diumpamakan seperti seorang petani yang menanggung banyak biaya, menyewa buruh, pekerja, mengeluarkan biaya untuk benihnya, bersusah payah untuk menanamnya, menyiraminya, dan seterusnya. Namun pada saat yang sama dia tidak berpikir untuk mengenali dan membasmi hama yang ada di ladangnya yang bisa merusak tanamannya. Sehingga apapun yang dia ikhtiarkan ternyata berujung dengan sebuah kerusakan dan tidak menghasilkan keuntungan apapun. Itu perumpamaan yang umum disampaikan oleh ulama akhlak kita tentang orang yang hanya berpikir untuk berbuat baik, tapi pada saat yang sama tidak berusaha untuk menghindarkan dirinya dari dosa. Itulah kenapa di dalam agama kita, dalam Islam, mengenali dan menghindarkan diri dari dosa jauh lebih penting ketimbang mengenali dan melakukan kebaikan. Jadi kalau hendak kita bandingkan mana yang lebih penting, melakukan kebaikan, kebajikan dan lainnya, atau menghindarkan diri dari dosa, yang lebih penting adalah menghindarkan diri dari dosa. Namun sayangnya teman-teman sekalian, yang kita saksikan dalam kehidupan masyarakat, sesuatu yang terbalik atau bertolak belakang dengan fakta seperti itu. Yang kita saksikan adalah bahwa banyak orang berlomba-lomba untuk berbuat baik, ingin melakukan kebajikan dengan menambah sholat, puasa, bersedekah, utamanya di bulan seperti bulan Ramadan, ya, dan melakukan berbagai kebaikan lainnya. Namun pada saat yang sama dosanya juga berjalan. Artinya perbuatan-perbuatan dosanya juga dia lakukan. Ya. Itu yang kita saksikan. Bagi banyak orang bukan masalah berbuat baik, pada saat yang sama juga melakukan dosa. Padahal itu hal yang paling bisa merusak kebaikan. Ya. Nah, perlu kita lihat di sini sebenarnya apa yang menyebabkan sebagian masyarakat kemudian merasa baik-baik saja ketika dia berbuat baik, meskipun dia pada saat yang sama juga berbuat dosa. Karena hal seperti ini menjadi fenomena yang sangat umum, yang sangat biasa. Ya. Tidak sedikit umpamanya kita menyaksikan para wanita yang tidak melaksanakan kewajiban mengenakan hijab, artinya dalam hal itu dia berbuat dosa dan melanggar. Namun pada saat yang sama ketika tiba waktu sholat, dia sholat, ya kan? Dimanapun dia berada, di kantor, waktu sholat dia sholat. Pada saat yang sama dia membuka auratnya di hadapan orang lain. Hal seperti itu, seperti yang saya katakan, fenomena yang umum. Ini perlu kita telusuri, kira-kira apa sih sebenarnya yang menyebabkan banyak orang merasa seperti baik-baik saja ketika dia
melakukan kebaikan, pada saat yang sama juga melakukan keburukan atau yang disebut dengan dosa. Nah, salah satu di antara sekian banyak faktor dan penyebab. Tentu orang berbuat dosa, latar belakangnya dan penyebabnya sangat beragam, sangat banyak. Ya, tidak bisa kita batasi dalam 1-2 alasan atau sebab. Tapi salah satu faktor penyebabnya adalah pemahaman yang tidak tepat terkait dengan banyak konsep keagamaan. Termasuk diantaranya ketika mereka memahami apa itu dosa. Ini salah satu penyebabnya. Salah satu penyebabnya, saya ulangi lagi, adalah pemahaman yang salah tentang banyak konsep keagamaan. Di antaranya ketika mencoba memahami apa itu dosa, mereka mengalami kesalahan. Sehingga dosa berjalan, kebaikan juga berjalan, tidak ada masalah. Itu yang mungkin menjadi salah satu penyebab. Artinya, masyarakat pada umumnya pemahaman tentang agama mereka terbatas. Pemahamannya bisa dikatakan tergolong dangkal tentang pemahaman keagamaan. Ya. Memahami agama sepenggal-sepenggal. Ya. Pemahaman tentang agama dia rasa cukup dia peroleh hanya selama sekolah di SD, di TK dan SD, atau mungkin di madrasah diniyah, dan selesai di situ, sehingga tidak pernah ada pemahaman yang utuh tentang berbagai konsep keagamaan. Itu yang kita saksikan, bahwa belajar agama bukan sesuatu yang dinomorsatukan di tengah masyarakat. Ya. Orang merasa cukup mengirim anaknya di sekolah yang bernuansa keagamaan, sekolah Islam umpamanya, di level TK, SD, setelah itu SMP cari sekolah umum, sekolah negeri yang bisa mengantarkan ke perguruan tinggi yang favorit dan seterusnya, dan agamanya cukup di situ, mungkin ditambah sedikit di masjid diniyah sejam 2 jam dalam seminggu dan seterusnya. Hanya sebatas itu. Nah, sementara ada proses apa yang mungkin bisa disebut dengan indoktrinasi, bahwa anak dari sejak kecil itu ditalkin, diajari tentang banyak hal tanpa dia mengetahui apa dasarnya. Salah satunya pengaruh indoktrinasi terhadap anak-anak sejak kecil dan akhirnya membentuk sebagai sebuah pemahaman ketika dia dewasa adalah pemahaman tentang dosa. Pemahaman tentang dosa, bahwa dosa adalah murni masalah melanggar aturan Allah. Bahwa yang dimaksud dengan dosa adalah ketika kamu melanggar perintahnya atau melanggar larangannya. Titik. Tidak pernah kemudian dosa dikaitkan dengan masalah kejahatan. Bahwa dosa adalah sebuah kejahatan yang bisa membahayakan, yang bisa merusak, merugikan, dan bahkan membinasakan pelakunya. Tidak pernah dipahamkan yang seperti itu. Orang-orang percaya bahwasanya dosa adalah masalah bahwa Tuhan tidak suka, bahwa di sana ada Tuhan yang tidak menyukai kamu berbuat A atau meninggalkan perbuatan B. Hanya sebatas itu. Seakan dosa tidak ada kaitannya dengan kehidupan sama sekali. Tidak ada kaitannya dengan masalah kerugian, bahaya, ancaman, kerusakan. Tidak. Ini hanya masalah Tuhan tidak menyukai ya kamu melakukannya. Apakah pemahaman seperti ini salah? Tentu tidak salah. Bahwasanya dosa adalah melanggar keinginan Tuhan, itu benar, ya kan? Tetapi bukan pemahaman yang cukup, bukan pemahaman yang lengkap. Dosa bukan hanya masalah Tuhan tidak suka. Dosa bukan hanya masalah kamu melanggar perintahnya atau larangannya. Pemahaman seperti itu penuh kekurangan, tidak salah, tapi penuh kekurangan. Bahwa dosa sekali lagi melanggar keinginan Tuhan, ya. Bahwa dosa itu melanggar perintah atau larangannya, ya. Tapi bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Karena kalau kita memahami dosa semata-mata bahwa
Tuhan tidak menyukainya, semata-mata bahwa Tuhan memerintahkannya atau melarangnya, maka yang akan terjadi adalah dari satu sisi terkesan di benak orang bahwasanya Tuhan adalah zat adi penguasa yang punya perintah, punya larangan dan harus diikuti. Titik. Bahwa di sana ada zat yang maha kuasa, punya aturan, harus diikuti. Selesai. Apa latar belakangnya aturan tersebut dalam kaitannya dengan kehidupan kita? Nah, tidak perlu tahu. Yang penting dia tidak suka, jangan lakukan. Yang penting dia memerintahkan, lakukan. Atau dia melarang, tinggalkan. Orang menjadi sulit untuk memahami latar belakang kenapa sebuah perbuatan diharamkan dan dianggap sebagai dosa, atau jenis makanan tertentu diharamkan, tidak boleh dilakukan, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan. Orang menjadi sulit memahami latar belakang keburukan berbagai dosa karena permasalahannya diringkas hanya karena melanggar Tuhan. Tuhan tidak suka, titik. Jadi orang mengalami kesulitan untuk memahaminya. Padahal sebetulnya di benaknya ada banyak pertanyaan. Dia dibayang-bayangi oleh sekian banyak pertanyaan tentang berbagai hal yang dikategorikan sebagai dosa, tidak boleh dilakukan. Sebetulnya dia bertanya-tanya kenapa dan kenapa, tapi mungkin karena mempertanyakan hal itu mungkin dianggap tabu, dianggap sesuatu yang tidak lazim. Ya sudah, dia tidak bertanya tapi dia lakukan. Dia tidak bertanya tapi ya dia lakukan, dia langgar tetap, ya kan? Sebetulnya pertanyaan banyak yang membayangi manusia tentang apa yang dikategorikan oleh agama sebagai sesuatu yang haram. Sebut saja umpamanya, kenapa sih sebagian jenis makanan haram? Kenapa tidak boleh dikonsumsi? Padahal toh makanannya lezat, enak dan seterusnya. Kenapa? Kenapa harus ada ini makanan boleh, ini makanan tidak boleh? Bukan makanan semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semua hewan binatang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ada yang diharamkan? Orang mungkin bertanya-tanya tentang banyak hal. Para wanita bisa jadi bertanya-tanya kenapa sih harus menutup aurat, ya kan? Satu helai rambut tidak boleh tampak. Apa masalahnya? Bukankah pada akhirnya menampilkan yang indah-indah itu sesuatu yang seharusnya diperbolehkan, orang lain nyaman melihatnya? Kenapa yang laki boleh mengenakan pakaian apa saja, bisa tampil menarik, bisa dilihat, orang suka melihatnya, sementara yang perempuan tidak boleh seperti itu? Orang bertanya-tanya sebetulnya kenapa, ya kan? Tetapi sekali lagi karena tidak punya nyali, karena mungkin tabu hal seperti itu, mempertanyakan hal seperti itu, ya udah tidak bertanya, tapi prakteknya ya dilanggar, ya kan? Karena dia tidak pernah tahu sebetulnya latar belakang kenapa hal seperti itu diharamkan. Orang bertanya tentang banyak hal, tentang kenapa sih harus bayar zakat, kenapa sih harus bayar khumus umpamanya. Bukannya kita yang repot, kita yang susah payah, kita yang banting tulang selama setahun kita bekerja, kita yang susah, kita yang menghadapi semua masalah, ujung-ujungnya di akhir tahun cut 20% harus dikeluarkan untuk orang lain. Orang sebetulnya banyak yang dibayang-bayangi dengan pertanyaan seperti itu, tetapi ya tidak berani atau tidak lazim bertanya seperti itu, ya cuman juga tidak dikerjain, ya dia langgar, ya gitu. Dan berbagai kenapa-kenapa lainnya terlampau banyak yang bisa membayangi seseorang tentang kenapa sebenarnya hal-hal tertentu dianggap dosa dan tidak boleh dilakukan. Teman-teman sekalian, dosa sebelum sebagai sebuah pelanggaran, dia adalah sebuah kejahatan. Sebelum sebagai sebuah tindakan yang bertentangan dengan keinginan Tuhan, dia adalah tindakan bodoh yang seharusnya ditinggalkan oleh manusia.
dengan atau tanpa alasan agama. Perbuatan dosa adalah tindak kriminal, utamanya terhadap diri sendiri, utamanya kejahatan terhadap diri sendiri yang seharusnya ditinggalkan oleh siapapun. Dosa sebelum sebagai sebuah bentuk kelancangan terhadap Tuhan adalah bentuk aniaya dan tindakan bodoh terhadap diri sendiri. Setiap yang melakukan perbuatan dosa seharusnya sebelum dia meminta maaf kepada Tuhannya, dia harus mengatakan, "Zalamtu nafsi. Zalamtu nafsi." Aku menganiaya diriku sendiri. Coba perhatikan apa yang diajarkan oleh Al-Imam Ali alaihissalam dalam doa Kumail. Ketika menjelaskan tentang dosa, beliau menyebutkan kriteria dosa itu apa. Di antaranya beliau mengatakan, Allahumma ighfir liyadz-dzunub allati tahtikul isam. Tidak berbicara tentang apa yang Engkau larang dan apa yang Engkau perintah, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa yang bisa meruntuhkan semua penjagaan. Dosa yang efeknya, dampaknya sedemikian buruk sehingga orang tidak lagi terjaga. Dia terekspos untuk berbagai permasalahan. Dia akan menjadi orang yang rentan. Ada sedikit perubahan dalam kehidupan ekonominya, kehidupan sosialnya, maka dia akan bisa menjadi orang yang liar, yang tidak terkendali. Orang yang tidak memiliki penjagaan seperti itu. Orang yang mungkin sedikit mendapatkan ujian dan kesulitan, maka dia siap untuk meninggalkan semua aturan karena tidak mampu menanggung ujian. Orang yang tidak memiliki penjagaan seperti itu, dan itu diciptakan, diwujudkan oleh apa? Oleh dosa. Imam Ali mengatakan, Allahumma ighfir liyadz-dzunub allati tahtikul isam. Ya Allah, ampuni dosa yang bisa menghancurkan penjagaanku. Artinya dosa ini yang merugikan aku. Ampunilah dosa yang merugikan diriku, membahayakan diriku, menghancurkan, bahkan membinasakan diriku. Allahumma ighfir liyadz-dzunub allati tunzilun niqam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang aku lakukan yang bisa menurunkan berbagai nikmah. Nikmah itu adalah sesuatu yang bencana, yang menyulitkan. Dosa bisa menghadirkan, bisa menyebabkan hal seperti itu. Anda berbuat dosa, Anda bisa mengalami berbagai bencana dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan sosial, kehidupan keberagamaan, dan seterusnya. Dosa adalah faktor destruktif, penghancur. Tunzilun niqam. Allahumma ighfir liyadz-dzunub allati tughayyirun ni'am. Kita yang terkadang sudah menikmati banyak hal, ketahuilah dosa bisa merusak kenikmatan-kenikmatan. Bisa dalam sekejap semua kenikmatan yang kamu miliki bisa hilang, ya kan? Karena perbuatan dosa. Imam Ali bin Abi Thalib ketika berbicara dosa, berbicara tentang dampak-dampaknya yang merusak, merugikan pelakunya, membahayakan pelaku, membinasakan pelaku. Tidak berbicara tentang bahwa ini tidak disukai Tuhan. Meminta ampunan dari Tuhan dari dosa-dosa yang memiliki dampak buruk, merugikan, menghancurkan, merusak. Itulah kenapa beliau ketika menyebut itu semua, ujung-ujungnya mengatakan, zalamtu nafsi. Karena semua dosa yang aku lakukan ini sebelum masalah melanggar perintah Tuhan, aku menganiaya diriku sendiri. Aku menganiaya diriku sendiri, aku merusak, menghancurkan diriku sendiri, ya Allah. Baru kemudian beliau mengatakan, wa tajarratu bijahli, dan aku juga lancang ke atasmu, ya Allah, dengan kebodohanku. Kenapa? Karena memang betul pada akhirnya dosa juga tidak disukai Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, Tuhan marah, Tuhan kecewa, dan seterusnya. Maka dari itu
dengan berdosa saya juga berbuat lancang ke atasmu ya Allah. Tetapi sebelumnya adalah zalamtu nafsi, baru tajarra'tu bijahli, dengan dosa aku berbuat lancang ke atasmu. Teman-teman sekalian, kalau kita memperhatikan beberapa penjelasan dari Ma'sumin alaihimussalam tentang dosa, bisa kita simpulkan bahwa dosa ini tidak harus dikaitkan dengan agama. Tidak harus dikaitkan dengan agama. Tidak ada hubungannya dengan agama. Dosa itu buruk karena menghancurkan, karena merusak, karena merugikan, karena membahayakan, karena membinasakan pelakunya. Tidak harus kata agama. Coba perhatikan apa yang disabdakan oleh Imam Ali alaihissalam. Beliau dalam salah satu sabdanya mengatakan, apabila Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang, laulam yanhallahu subhanahu an maharimihi la wajaba an yajtanibahal aqil. Itu sabda Ali bin Abi Thalib. Seandainya Allah tidak melarang maharim, maharim itu adalah dosa-dosa, hal-hal yang diharamkan. Seandainya Allah tidak melarang dosa-dosa, la wajaba an yajtanibahal aqil, setiap insan berakal seharusnya meninggalkan dosa-dosa tersebut. Artinya tidak butuh agama, tidak perlu agama. Seandainya Tuhan tidak mengharamkan pun, seharusnya setiap orang berakal meninggalkannya. Kenapa? Karena keburukannya, karena fungsinya yang destruktif, yang menghancurkan, merugikan, membahayakan. Jadi seandainya Tuhan tidak mengharamkan pun, seharusnya kita tidak melakukannya. Apa itu artinya? Artinya tidak harus dikaitkan dengan agama masalah dosa. Tidak harus dengan agama orang meninggalkan dosa. Dengan akalnya sudah cukup. Seharusnya orang meninggalkan dosa. Dalam sebuah sabda Rasulullah dikatakan, seandainya ada seseorang meninggalkan minuman keras, minuman khamr. Seandainya ada orang meninggalkan khamr, bukan karena Allah, Allah tetap akan mengajarnya dengan minuman dari surga. Artinya apa? Untuk meninggalkan khamr tidak butuh larangan Tuhan. Orang berakal seharusnya meninggalkannya. Sehingga kalau ada orang, bukan karena Allah sekalipun, karena pemahaman dia bahwasanya ini khamr ini merusak dan seterusnya, dia tinggalkan, Allah tidak akan melewatkan hal itu untuk tidak dikasih upah dan diganjar sama Allah, diberi pahala berupa minuman surga. Sekali lagi, apa itu artinya? Artinya bahwasanya dosa adalah buruk, dosa adalah kejahatan, adalah tindakan bodoh yang harus ditinggalkan, ada atau tidak ada tuntunan agama. Itulah dosa. Nah, ketika dalam faktanya kita temukan banyak larangan-larangan Tuhan, banyak perintah-perintah Tuhan, bahkan Tuhan tidak sekadar memerintah atau melarang, memberikan ancaman. Kalau kamu melakukannya, balasan kamu neraka, ya kan? Atau kalau memerintahkan sesuatu, dikasih iming-iming, kamu lakukan ini, kamu akan dapat kenikmatan. Allah melakukan itu semua, kenapa? Kenapa melakukan itu semua? Bukannya dosa itu memang buruk, tanpa harus Allah tidak menyukainya. Kenapa Allah melakukan itu? Bukan, kali ini kita bisa paham. Ini bukan karena dia, Tuhan adalah adi penguasa yang semena-mena memerintah harus diikuti, yang melanggar harus dihukum. Bukan itu. Ini adalah ekspresi kecintaan Tuhan, ekspresi kasih sayang Tuhan. Tuhan sedemikian rupa mengasihi kita. Hei, kamu yang melakukan kejahatan yang merugikan kamu sendiri, aku melarangnya juga.
Bahkan aku akan kasih engkau pahala kalau kau meninggalkannya. Aku akan siksa kamu kalau kamu melakukannya. Karena aku cinta kamu. Karena aku mengasihi kamu. Karena aku ingin kamu terselamatkan, kamu menyempurna. Itu kasih sayangnya. Itu kasih sayangnya. Meskipun tidak bisa kita ibaratkan atau serupakan dengan hal yang lain, tetapi orang berbuat dosa, anggap saja dia minum racun. Bagaimana dengan dokter yang akan mengobatinya? Dokter akan melihat keadaannya, bisa diobati, kalau tidak, selesai. Itu dokter. Tapi Tuhan berbeda. Tuhan ibarat dokter yang dari sejak awal sudah mewanti-wanti orang, jangan sampai minum racun loh. Jangan sampai kamu minum racun. Tidak cukup itu, memberikan ancaman. Kalau kamu minum, saya akan hukum kamu. Dokter tapi yang seperti itu. Dokter yang siap mengobati, tetapi dari sejak awal dia sudah memberikan tuntunannya. Dia siap marah kalau orang melanggarnya. Dia siap menyiksa kalau sampai dia melanggarnya. Bukan karena semena-mena dia ingin dipatuhi, tapi karena kecintaannya kepada hamba supaya tidak terjebak ke dalam sesuatu yang bisa membahayakan dirinya. Jadi kaitan dengan dosa, Tuhan tampil sebagai zat yang maha rahman dan rahim, zat yang maha memperhatikan hamba-hambanya, mengasihi hamba-hambanya, tidak menginginkan hambanya terjebak dalam kerugian. Nah, kira-kira itu sedikit penjelasan tentang makna dosa, teman-teman sekalian. Setelah kita jelaskan apa sebenarnya makna dosa yang lebih tepat dan yang lebih sempurna, tadi kita katakan bahwasanya betul bahwasanya dosa adalah pelanggaran keinginan Tuhan, betul, tapi tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Dosa buruk dari sejak awalnya dan seharusnya ditinggalkan meskipun ada atau tidak ada perintah dan larangan Tuhan. Nah, setelah kita memahami makna ini, mari kita bahas beberapa poin penting terkait dengan masalah dosa ini. Pertama, teman-teman, kaitannya dengan masalah klasifikasi dan pembagian dosa. Ya, sangat umum dijelaskan bahwasanya dalam pembagian dan klasifikasi dasar dosa dibagi kepada dua macam. Dosa ada dua macam. Ada dosa yang dikategorikan sebagai dosa zahir dan ada dosa yang dikategorikan sebagai dosa batin. Dosa zahir adalah dosa yang dilakukan oleh manusia dengan organ tubuhnya, dengan matanya, dengan telinganya, dengan tangannya, dengan kakinya, dengan perutnya, dengan dosa-dosa yang dilakukan dengan organ tubuh sehingga orang lain menyaksikannya, orang lain bisa mengetahuinya. Tampak. Zahir artinya tampak, dosa yang tampak yang bisa dipahami oleh orang lain yang melihatnya. Nah. Sementara ada dosa dari jenis yang tidak tampak. Dosa yang batin. Artinya hanya pelakunya yang tahu. Orang lain tidak tahu. Karena ini tidak ada hubungannya dengan mata, telinga, tangan dia. Ini berkaitan dengan jiwanya, berkaitan dengan hatinya. Keburukan dosa ini yang tahu hanya pelakunya, orang lain tidak mengetahuinya. Ini pembagian pertama seperti itu, dan ada dasar Al-Qur'annya. Al-Qur'annya jelas mengatakan wadharu zahiral ithmi wa batinah. Tinggalkanlah dosa yang zahir dan dosa yang batin. Artinya pembagian ini ada dasar Qur'annya. Dalam klasifikasi dan pembagian yang kedua, dosa ada kalanya dikategorikan sebagai dosa yang bersifat besar, dosa besar. Dan ada dosa yang dikategorikan sebagai dosa kecil. Dosa besar biasanya diartikan sebagai dosa yang pelakunya diancam dengan siksa neraka dan seterusnya. Kalau ada larangan, ada perintah, ya kan, ada keburukan yang kemudian ada ancaman siksanya dari sisi Tuhan, maka itu dikategorikan sebagai dosa besar.
Sementara dosa kecil adalah dosa yang tidak seperti itu. Ini apakah pembagian tanpa dasar? Ada dasarnya. Al-Quran juga menegaskan. Alladzina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahish illa lamam. Ada ayat Al-Qurannya. Kaum mukminin mereka meninggalkan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, kecuali dosa-dosa kecil. Yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahish, meninggalkan kekejian dan dosa besar, dikecualikan dosa-dosa yang kecil. Artinya pembagian ini juga ada dasarnya. Oke. Ini perlu kita ketahui, klasifikasi seperti ini, karena ini akan bermanfaat dalam pembahasan kita berikutnya. Poin yang tidak kalah pentingnya tentang dosa, dan ini yang akan menjadi fokus pembahasan kita, adalah terkait dengan dampak dan efek dosa. Dampak dan efek dosa. Orang berbuat dosa, terus kenapa? Apa masalahnya? Dampaknya apa? Berbicara tentang dampak dosa, teman-teman, dampak dosa ini ada dua macam. Dampak dosa ada dua macam. Ada dampak yang bersifat eksternal, keluar. Dan ada dampak yang bersifat internal, ke dalam diri pelaku. Dengan kata lain, ada dampak yang bersifat sosial, kaitannya dengan kita dan orang lain, hubungan kita dengan lingkungan, dengan anak, dengan keluarga, dengan teman, dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan sesama, bersifat eksternal atau sosial. Dan ada dampak yang sifatnya internal spiritual, artinya menyangkut diri kita, menyangkut jiwa kita, dan pengaruhnya pada diri kita. Ada dua macam dampak. Ulama fikih kita biasanya membahas dampak-dampak dosa yang bersifat eksternal, dampak-dampak dosa yang sifatnya sosial, dampak-dampak dosa kaitannya dengan hubungan kita dengan masyarakat, dengan lingkungan, dan seterusnya. Seperti pembahasan tentang apa sih dosa-dosa yang bisa menyebabkan kefasikan. Kalau orang melakukannya maka dia fasik. Fasik itu artinya dia tidak adil. Dosa-dosa yang meruntuhkan sifat adil pada pelakunya. Apa? Itu dibahas oleh ulama fikih kita. Dibahas juga umpamanya pengaruhnya kalau orang berbuat dosa, apakah kemudian dia bisa atau sah untuk menjadi imam sholat jamaah. Ketika dia berbuat dosa, dia masuk dalam kategori orang fasik, tidak adil, apakah dia sah menjadi imam sholat jamaat? Apakah orang yang fasik tidak adil bisa menjadi saksi dalam berbagai peristiwa seperti perkawinan, perceraian, dan seterusnya? Ini semua dibahas oleh ulama fikih. Ulama fikih, para fuqaha membahas dampak-dampak dosa yang sifatnya sosial eksternal, kaitannya dengan hubungan kita dengan masyarakat, kaitannya dengan masalah luar diri kita. Tetapi para urafa, para ulama akhlak, mereka cenderung membahas tentang dampak-dampak yang sifatnya spiritual, yang sifatnya internal, yang menyangkut diri kita. Ya kan? Para urafa menganggap dosa adalah penyakit yang menimpa jiwa seseorang, menimpa jiwa dan hati seseorang. Ini bukan masalah sepele. Ini masalah besar. Bahwa setiap dosa yang dilakukan itu ada efeknya pada jiwa manusia, pada hatinya. Nanti akan saya bawakan riwayat yang menyebutkan betapa pelaku dosa, setiap dosa yang dia lakukan, maka ada nuktah hitam pada jiwanya yang secara bertahap, seiring dengan bertambahnya dosa yang dia lakukan, maka bertambah juga noktah hitam pada jiwanya hingga jiwanya menjadi gelap total dan dia menjadi orang yang asing terhadap kebaikan dan tidak lagi mencintai kebaikan. Efek dosa secara spiritual, secara internal, itu menjadi ranah dan fokus dari pembahasan para urafa. Jadi jangan lupa ada dua macam dampak, eksternal dan internal. Nah,
Teman-teman sekalian, mana yang lebih penting? Dosa-dosa zahir atau dosa-dosa batin? Para ulama akhlak kita menjelaskan, sebetulnya yang lebih mendapatkan perhatian adalah dosa-dosa yang bersifat batin. Bukan berarti yang zahir boleh dilakukan, yang zahir juga harus ditinggalkan, tetapi berbicara mana yang lebih penting, yang lebih penting adalah menghindari dosa-dosa yang bersifat batin. Kenapa? Karena kali ini efeknya bukan kamu tidak bisa menjadi saksi perkawinan atau perceraian, kamu tidak bisa menjadi imam salat. Efeknya bukan sekedar kamu dianggap tidak baik oleh masyarakat. Kali ini efeknya adalah penghancuran terhadap semua ikhtiar kebaikan yang pernah kita lakukan. Anda punya dosa batin yang Anda lakukan, sebut saja seperti apa dosa batin. Seperti al-hasad, hasud, kedengkian, mencari-cari kesalahan orang, suudzon, berburuk sangka kepada orang. Hal-hal seperti itu memiliki daya destruksi yang sangat besar, menghancurkan. Hadis Rasulullah mengatakan, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Hasud, orang hasud terhadap temannya, terhadap siapapun, maka hasad bisa memakan, menghabisi kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang, sama seperti api membakar kayu yang kering. Anda susah payah seumur-umur, Anda salat, puasa, haji, umrah, berbuat kebaikan, sedekah. Kayak ceritanya petani tadi, sepanjang tahun susah payah mengikhtiarkan. Anda punya hasud, habis, sia-sia. Kehidupan kamu sia-sia. Kebaikan yang pernah kamu ikhtiarkan hilang, dimakan oleh dosa batin seperti hasud. Anda kalau sama orang selesai, orang tidak ada yang tahu kalau kamu hasud, adanya di hati. Kamu kalau mau selesai sama orang, selesai, orang tidak tahu, ya kan? Tapi hasud punya kemampuan destruktif, menghabisi semua kebaikan. Riya juga seperti itu, berkenaan dengan hiqid, kebencian kepada orang, benci kepada orang, tidak suka, tidak pernah memandang positif orang lain, tidak suka sama orang. Hati-hati. Al-hiqdu sababul fitan. Kalau ada fitnah yang dialami seseorang atau dialami oleh masyarakat, penyebabnya salah satunya adalah dosa hiqid, kedengkian. Mengerikan, dosa-dosa batin mengerikan. Di saat orang lain mungkin menganggap Anda malaikat, tidak tahu, karena hanya kita yang tahu. Itu yang harus menjadi perhatian lebih. Seseorang perlu fokus kepada dosa-dosa batin seperti itu. Dan teman-teman sekalian, sebetulnya dosa-dosa batin itu ya, seperti ketika Anda suudzon kepada teman, berburuk sangka, tidak pernah melihat positif temannya. Oh ini paling begini, oh ini paling begitu. Semuanya hal-hal yang buruk yang diutarakan tentang temannya. Dosa tajassus, mencari-cari kesalahan orang, cari-cari kesalahannya. Ini apa, melakukan kayak gini dalam rangka apa? Jangan-jangan dia cari-cari kesalahan. Tajassus, buruk sangka, tajassus. Dosa-dosa batin seperti itu sebetulnya mereferensi, merujuk kepada dosa batin yang lebih besar. Apa dosa batin yang lebih besar yang menyebabkan orang terjebak dalam dosa-dosa seperti hasud, kemudian cari kesalahan, orang merasa maghrur, paling benar sendiri, orang lain salah. Ini semua merujuk kepada dosa batin yang lebih besar, yaitu dosa menghinakan kehormatan sesama. Ketika seseorang tidak respect kepada sesama manusia, apalagi kepada seorang mukmin. Ini sumbernya.
orang tidak menghormati, tidak memuliakan manusia, inilah sumber dari berbagai dosa batin seperti suudzon, seperti hasad, seperti cari kesalahan, dan seterusnya. Anda punya masalah besar ketika Anda tidak menghormati manusia. Teman-teman sekalian, Tuhan tidak main-main ketika mengatakan bahwasanya manusia adalah makhluk yang suci, terhormat, mulia di mataku, kata Tuhan. Tidak main-main ketika Tuhan mengatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami Allah telah memuliakan manusia. Mulia artinya apa? Sakral. Manusia itu di hadapan Tuhannya mulia, mukarram. Biasanya sifat mukarram kita berikan kepada para tokoh, kiai, ustadz al-mukarram. Allah mengatakan laqad karramna. Kalau mau tahu siapa mukarram, manusia mukarram. Manusia yang mulia di mata Allah, sehingga orang lain juga harus, sehingga hamba-hamba yang lain juga harus memuliakannya. Tuhan serius berkenaan dengan ini. Bahkan Tuhan tidak berfirman laqad karramna al-muslimin atau al-mu'minin, sungguh kami telah memuliakan orang Islam atau orang mukmin. Tuhan berfirman Bani Adam, yang aku muliakan adalah Bani Adam. Manusia itu sendiri mulia. Tentu ketika dia muslim, ketika dia mukmin menjadi berlipat kemuliaannya. Tetapi manusia itu sendiri mengabaikan agamanya, mengabaikan mazhabnya, mengabaikan etnisnya, mengabaikan warna kulitnya, dia mulia di mata Allah dan harus mulia di mata seluruh hamba yang lain. Jangan main-main dengan kemuliaan manusia. Saat Anda tidak memuliakan, tidak respect kepada sesama manusia, maka Anda akan terjebak kepada dosa batin seperti suudzon, seperti hasad, seperti mencari-cari kesalahan dia, dan seterusnya dan seterusnya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman sekalian, sosok yang kita peringati di malam-malam Lailatul Qadar, khususnya malam ke-19 dan malam ke-21 seperti malam hari ini, adalah insan yang mengajarkan kita untuk menghormati sesama. Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah sosok manusia yang paling hormat kepada sesamanya dan mengajarkan kita semua untuk memiliki kehormatan tersebut terhadap sesama. Itulah Ali bin Abi Thalib. Tidak bisa yang seseorang menghadirkan siapapun yang bisa menandingi Ali dalam hal penghormatannya kepada sesama manusia. Disebutkan suatu hari beliau pernah berjalan bersama sahabat-sahabatnya keliling Kufah dan sekitarnya. Mereka melewati sebuah bangunan bekas gereja. Menyaksikan bangunan tersebut, salah satu sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Hadza makanun talama yuqsa fihillah." Tempat ini dulunya sering digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Salah satu sahabat Ali, apa kata beliau? "Mah, diam engkau. Hadza makanun talama yu'badu fihillah." Tempat ini dulunya sering digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ali bin Abi Thalib berbicara tentang orang lain yang berbeda agama. Dan mereka tidak hadir bersama beliau, sehingga naudzubillah orang mau mengatakan, ini mau mengambil hati orang yang ada di sebelahnya kebetulan non muslim. Ini sebuah pencitraan. Tidak ada yang lain yang hadir bersama beliau, sahabat-sahabat muslim. Beliau mengatakan tempat ini dulunya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Artinya itu yang mereka inginkan, itu yang mereka kehendaki. Bahwa orang mengalami kesalahan bagaimana beribadah, masalah lain. Siapapun bisa mengalami kesalahan. Tetapi bahwa motivasi mereka, keinginan mereka berada di tempat ini untuk menyembah Tuhannya. Orang bisa salah, tapi tidak menggugurkan keinginannya dan niatnya untuk menyembah Tuhannya. Itulah Ali. Melihat orang lain seperti itu,
Dan sejarah menyebutkan di hari dan malam seperti ini, Ali bin Abi Thalib alaihissalam ketika beliau sudah mengkhawatirkan nyawanya, ketika Ibn Muljam alaihi la'nah memukulkan pedang beracunnya ke kepala Ali bin Abi Thalib, dan setelah beberapa waktu Ali mengkhawatirkan nyawanya berkemungkinan akan berujung dengan kematian beliau, apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Berpesan kepada putranya Al-Hasan, memanggil putranya Al-Hasan, mengatakan, wahai Hasan, putraku, kalau aku hidup, aku sendiri yang akan memperlakukan Ibn Muljam. Ulama mengatakan itu isyarat bahwa beliau mungkin akan memaafkan. Tapi kalau saya wafat, ya Hasan, perlakukan dia dengan baik dan adil. Satu pukulan untuk membalas satu pukulan, tidak boleh lebih. Jangan sampai menghinakan dia dengan mencincang dia atau lainnya. Dan yang luar biasa, ikhwan sekalian, Ali juga berpesan kepada Hasan, ya Hasan, berikan makan kepada dia persis seperti yang engkau berikan kepada aku. Berikan dia makan dengan makanan yang engkau berikan kepada aku, jangan dibedakan. Itu Ali, bahkan terhadap musuhnya, terhadap orang yang menghunuskan pedang, yang memukulnya, yang hendak membunuhnya. Karena bagi dia manusia terhormat, manusia mulia. Ikhwan sekalian, ketika kita di hari-hari seperti ini menyaksikan ada sekelompok orang yang mengaku sebagai muslimin, tetapi bersedia melakukan apa saja terhadap orang lain, terhadap manusia lain yang mungkin berbeda mazhab, yang mungkin berbeda agama, yang mungkin bahkan hanya sekedar berbeda pilihan politik, namun mereka bersedia untuk melakukan apapun, bukan hanya menganggap paling benar dan menyalahkan mereka, tapi bersedia untuk menyakiti mereka, bahkan membantai mereka, hanya dikarenakan mereka berbeda pandangan atau berbeda pilihan politik, seperti yang terjadi di Suriah akhir-akhir ini. Maka minim yang bisa kita katakan kepada orang-orang seperti itu adalah betapa kalian jauh dari ajaran Ali bin Abi Thalib, betapa kalian jauh dari teladan yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib. Mengingkari posisi Ali sepeninggal Nabi adalah masalah serius yang berefek ke atas kehidupan umat manusia, ke atas kehidupan umat Islam khususnya. Zaman demi zaman keburukan ini terakumulasi hingga muncul situasi seperti sekarang, di mana darah seorang muslim lebih murah dari darah seekor nyamuk, dibunuh, dibantai, dihinakan sedemikian rupa, dan dunia diam menyaksikan peristiwa seperti itu. Betapa mereka jauh dari ajaran Ali bin Abi Thalib. Jadi waspadalah dengan dosa-dosa batin yang merujuk, bersumber dari dosa batin yang lebih besar, yaitu dosa menghinakan sesama manusia. Jadikan manusia terhormat di matamu, sama seperti dia terhormat di mata Allah. Itu yang akan menjadi awal yang baik bagi kita untuk terhindar dari berbagai dosa-dosa yang bisa menghancurkan diri kita. Ikhwan sekalian, tentu setiap pelaku dosa selayaknya ia berusaha untuk bukan semata-mata berkeputusan untuk tidak lagi berbuat dosa, tapi juga harus berusaha untuk menghindari dampak-dampak dosa yang pernah dia lakukan. Ada dua hal di sini teman-teman sekalian. Di malam seperti malam Lailatul Qadar, kita punya dua kebutuhan yang berbeda. Kita butuh membuat keputusan untuk tidak lagi melakukan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, atau keburukan-keburukan apapun lainnya.
membutuhkan keputusan itu supaya betul-betul Ramadan membuat kita berubah. Dan yang kedua, kita juga butuh untuk menghindari dampak buruk dari yang sudah pernah kita lakukan. Jangan lupa bahwa kita yang sering terjebak dalam perbuatan dosa ada efeknya, ada pengaruhnya, ada dampaknya, khususnya pada jiwa kita, pada diri kita. Maka dari itu di malam seperti malam Lailatul Qadar, kita perlu berusaha di hadapan Allah untuk menghindari dan mengikis berbagai dampak buruk dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dengan apa, pertanyaannya? Dengan apa? Ikhwan sekalian, yang pertama yang perlu kita lakukan di malam seperti ini adalah mengakui dosa-dosa. Mengakui dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Pengakuan, teman-teman. Kita butuh mengakui. Selama orang tidak mengakui, maka dia tidak akan pernah berubah. Pengakuan bukan tradisi pengikut agama lain. Di kita pengakuan adalah ajaran yang paling mencolok. Doa-doa yang diajarkan oleh Ahlul Bait alaihimussalam sebelum mengajarkan kita meminta sesuatu dari Allah, mengajarkan kita bagaimana kita mengakui di hadapan Tuhan tentang keburukan dan dosa yang pernah kita lakukan. Ini yang kita butuhkan di malam seperti ini. Kita butuh mengakui dosa-dosa kita, seperti yang diajarkan oleh para imam Ahlul Bait alaihimussalam. Al-Husain alaihissalam ketika mengakui kesalahan-kesalahannya dalam berbagai doanya, khususnya seperti di dalam doa Arafah, bukan untuk beliau, untuk kita. Bagaimana seharusnya kita menghadap Tuhan kita, khususnya di momen-momen penting dan mulia seperti malam Lailatul Qadar. Dalam doa Arafah, Al-Husain alaihissalam menyebutkan dirinya, "Thumma ana ya ilahi al-mu'tarifu bidzunubi faghfirha li." Ya Allah, inilah aku yang mengakui semua dosa yang aku lakukan. Al-Husain di hadapan Tuhannya mengakui kesalahan-kesalahannya. Tidak cukup itu, Al-Husain mengatakan, "Ana alladhi asa'at." Ya Allah, aku yang berbuat keburukan. Ana alladhi asa'at, ana alladhi akhta'at. Aku yang berbuat kesalahan, ya Allah. Bukan yang lain, aku mengakui itu. Ana alladhi hamamt. Aku sendiri yang menginginkan, ya Allah. Aku tidak mencari-cari pembenaran. Ini bukan karena orang lain. Aku sendiri yang menginginkan keburukan itu, ya Allah. Ana alladhi hamamt. Ana alladhi jahilt. Aku yang berbuat bodoh, ya Allah. Ana alladhi ghafalt. Aku yang lalai, ya Allah. Ana alladhi sahaut. Aku yang lupa, ya Allah. Berani kita membuat pengakuan seperti itu. Al-Husain, cucunda Rasulullah, penghulu, pemuda surga, di hadapan Tuhannya mengatakan, aku yang salah, ya Allah. Aku yang berbuat keburukan, ya Allah. Aku sendiri yang menginginkan, bukan orang lain. Bukan karena pengaruh, aku sendiri yang menginginkan, ya Allah. Aku yang lalai, ya Allah. Aku yang lupa, ya Allah. Orang harus punya nyali seperti itu. Kalau mungkin di hadapan sesama manusia kita berat mengakui kesalahan, di hadapan Tuhan, Tuhan yang tidak menyisakan apapun kecuali Dia ketahui semua yang kita lakukan, dosa yang tampak dan yang tidak tampak, dosa yang zahir dan yang batin, semua Dia tahu. Terus kita masih enggan untuk mengaku di depan Tuhan, untuk mengatakan bahwa aku yang salah, ya Allah. Kok di depan manusia kita cari-cari? Ketika berbicara sesuatu, enggak, ini maksudnya begini, orang itu gara-gara orang ini. Al-Husain di depan Tuhannya tidak seperti itu. Analladzi hamamt, aku yang menginginkan, Allah, bukan pengaruh orang. Artinya saya tidak mau cari pembenaran, saya yang salah. Pengakuan, teman-teman sekalian, pengakuan jadi penting, khususnya di malam seperti malam Lailatul Qadar. Orang harus mengakui kesalahannya, baru dia bisa beranjak, baru dia bisa berubah.
Pengakuan mengawali langkah lain yang lebih penting, yaitu langkah taubah. Langkah taubah. Anda mau bertaubat, jalannya akui dulu, baru bertaubat. Bertaubat artinya merujuk kepada Allah, kembali kepada Allah. Setelah kita menjauh darinya karena dosa-dosa yang kita lakukan, kita hendak kembali kepada Allah. Dan itu harus diawali dengan pengakuan. Emang kita butuh taubah? Sangat butuh. Kawan sekalian, kebutuhan kita kepada taubat sama seperti kebutuhan kita kepada makan dan minum. Ini masalah keseharian kita seharusnya. Bagaimana kita kembali kepada Allah. Kenapa? Karena berbagai dosa dan keburukan yang pernah kita lakukan telah membuat jiwa kita dihinggapi kegelapan, telah membuat jiwa kita penuh dengan noda hitam. Rasulullah bersabda, "Idza adznaba al-'abdu kharajat fi qalbihi nuqtatun sauda." Ketika seorang hamba berbuat dosa, maka muncul noda hitam di hatinya. Fa in taba in mahad wa in ada adat. Kalau si hamba tersebut kembali kepada Tuhannya, maka noktah hitam tadi akan hilang. Tapi kalau dia kembali kepada dosa, kembali juga noktah hitamnya. Na'udzubillah, disebutkan sampai pada titik di mana orang tidak lagi bisa membersihkannya. Efek dosa, dampak dosa secara batin adalah dampak serius yang membuat hati kita, jiwa kita menghitam, penuh kegelapan. Itulah kenapa kita sulit berbuat baik, teman-teman sekalian. Jangan merasa, apa sih pengaruhnya? Lihat saja betapa kita sulit melaksanakan kebaikan, ibadah dan seterusnya. Untuk salat kita sulit, dengan susah payah, dengan malas melakukannya. Ya. Jangankan salat-salat sunnah, salat malam, salat yang wajib-wajib saja, kita masih sering mengabaikannya, menunda-nundanya. Anda pikir kenapa? Kenapa ada yang giat, kenapa ada yang malas ketika masuk waktu sholat? Itu efek dari perbuatan dosa. Jadi jangan merasa bahwa Anda tidak terdampak. Anda terdampak. Anda terdampak. Itulah kenapa Anda berat melakukan ibadah, berat melakukan kebaikan. Semua orang berbuat baik untuk mendukung Palestina. Kita eman-eman menjaga apa yang kita miliki. Berat sekali untuk ikut andil berbuat kebaikan. Itu bukti bahwa Anda terdampak. Itu bukti bahwa Anda terdampak. Anda berat melakukan kebaikan, atau Anda berbuat baik, tapi seakan tidak ada efeknya kebaikan yang kita lakukan. Sholat tiap hari, tidak ada efeknya dalam kehidupan. Tidak menjadi lebih baik kita. Puasa setiap tahun bulan Ramadan, puasa penuh, ya kan? Tidak ada efeknya. Masuk bulan Syawal, balik lagi sama seperti kehidupan sebelumnya. Itu bukti yang lain bahwa Anda terdampak. Seharusnya 2 rakaat sholat di bulan Ramadan mampu merubah kalian. Seharusnya sekian banyak malam Lailatul Qadar yang kita lewati mampu merubah kehidupan kita. Kalau faktanya kebaikan yang kita lakukan, kita merasa melakukannya, tidak ada efeknya, itu bukti bahwa kalian terdampak, bahwa kita terdampak. Itulah kenapa kita butuh taubah. Taubah adalah asupan untuk menghidupkan hati yang nyaris mati. Taubah adalah cahaya yang bisa menerangi kembali hati dan jiwa kita. Betapa kita butuh taubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, kita membutuhkan Allah dalam setiap situasi. Terutama dalam situasi sulit. Dalam situasi sulit dalam kehidupan kita. Dan saya yakin kita semua pernah mengalaminya.
dalam situasi yang kritis, mencekam, entah kehidupan ekonomi, entah kehidupan keluarga, entah kehidupan sosial. Orang banyak mengalami situasi sulit dan kritis, berteriak, berdoa, meminta bantuan Allah, tapi seakan tidak ada ijabah dari Allah, seakan tidak ada jawaban dari sana. Sudah mengusahakan apa saja, sudah doa, tidak ada efeknya. Kehidupan keluarga terancam hancur, kehidupan ekonomi dalam banyak kesulitan yang kritis-kritis, kita sering menyeru Tuhan kita, tetapi seakan tidak ada respon. Kenapa? Teman-teman sekalian, itu juga salah satu bukti bahwa Anda terdampak. Anda terdampak. Kenapa? Karena suara Anda, doa Anda, teriakan Anda terdengar asing oleh Tuhan. Tuhan seperti tidak mengenal, malaikat tidak mengenal siapa ini yang dalam situasi lapang tidak pernah menyeru Tuhan, tidak pernah memanggil Tuhannya, tiba-tiba dalam situasi sulit datang mencari solusi. Asing, suara kalian asing, suara kita terdengar asing oleh Tuhan dan malaikat. Karena kita tidak mengenal Dia dalam situasi lapang. Ketika lapang kita lupa. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Abdi ta'arraf alayya fir rakha, a'rifka fis syiddah." Wahai hambaku, firman Allah, kenali aku dalam situasi lapang, maka aku akan kenal engkau dalam situasi sulit. Hanya mengenal Tuhan dalam situasi sulit membuat doa kita terdengar asing oleh Tuhan. Itulah kenapa kita butuh taubah. Mumpung kita belum terjebak dalam situasi sulit dalam kehidupan ini, supaya suara kita familiar di alam qudsi sana, di sisi Tuhan, di sisi para malaikat. Teman-teman sekalian, yang tidak kalah pentingnya, kita membutuhkan taubah karena kita bisa menghadapi kematian kapanpun. Kita bisa menghadapi kematian kapanpun. Kita butuh taubah karena kematian bisa datang tanpa membedakan usia kita. Ucapan seperti ini perlu disampaikan di malam seperti malam Lailatul Qadar. Kalau tidak, kita tidak akan pernah teringat yang seperti itu. Betapa sering kita menyaksikan peristiwa kematian saudara kita, teman dekat kita, tetangga kita, guru kita, keluarga kita. Setiap saat kita menyaksikan kematian. Namun setiap saat pula kita gagal mengambil pelajaran dari kematian yang kita saksikan. Fakta. Sesaat kita berpikir, setelah itu kembali lagi seperti biasa. Sering menyaksikan peristiwa kematian, sering pula gagal memahami pelajaran dari kematian. Kita butuh taubat. Kenapa? Karena kendaraan maut bisa saja datang setiap saat menghampiri kita. Setiap saat bisa menghampiri kita. Ketika datang tibanya, ketika datang waktunya, maka dia tidak akan memperhatikan apakah berapa umur kita, apakah masih muda atau sudah tua. Tidak penting bagi kematian. Ketika saatnya tiba, usia tidak dipertimbangkan, kekayaan kita juga tidak diperhitungkan, mau kaya mau miskin, mau punya kedudukan mau tidak. Dan yang paling mengerikan, ikhwan sekalian, ketika saatnya tiba, dia tidak memperhatikan apakah kita sudah atau belum siap menghadapinya. Dia akan datang. Maka dari itu kita membutuhkan taubat sebelum kematian datang. Ya Allah, di malam Lailatul Qadar, di malam syahidnya Ali bin Abi Thalib, ya Allah, kami ingin kembali kepadamu ya Allah. Kami ingin taubah, kami ingin rujuk denganmu ya Allah. Namun kami tahu ya Allah, bahwa tidak ada seorang pun yang kembali kepadamu kecuali setelah engkau datang kepadanya dan mengajaknya untuk kembali.
Maka dari itu datanglah kepada kami ya Allah di malam ini. Datanglah kepada kami, ajaklah kami untuk bertaubat, tariklah diri kami untuk bertaubat ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami dalam keadaan seperti ini. Di antara kami ada yang sudah kepala 3, kepala 4, kepala 5. Kapan lagi ya Allah? Kematian bisa setiap saat datang kepada kami. Ajaklah kami, panggillah kami, tariklah kami untuk kembali kepada Allah. Tsumma taballahu alaihim liyatubu. Al-Quran mengatakan Allah kembali kepada mereka agar mereka kembali kepada Allah. Maka dari itu kembalilah kepada kami, datanglah kepada kami ya Allah agar kami bertaubat, agar kami kembali kepadamu. Kami sangat berterima kasih, sangat bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau masih membiarkan kami hidup hingga bulan Ramadan ini. Engkau telah memberikan kesempatan ini kepada kami ya Allah. Betapa banyak dari kawan-kawan kita yang sudah tidak ada lagi. Betapa banyak dari mereka yang pada tahun yang lalu ada bersama kami di malam-malam Lailatul Qadar, kini tidak ada lagi. Kami bersyukur kepadamu ya Allah bahwa kami Engkau biarkan hidup sampai tahun ini. Tapi kami risau ya Allah, kami tetap resah ya Allah, tapi kami tetap gelisah ya Allah. Apakah Ramadan tahun ini benar-benar akan mengantarkan kami kepada pengampunan-Mu atau tidak? Kami tetap gelisah ya Allah, kami tetap khawatir ya Allah. Apakah Ramadan kali ini akan berbeda atau tidak berbeda dengan Ramadan-Ramadan kami yang dulu-dulu? Betapa banyak Ramadan yang sudah kami lewatkan ya Allah. Kami mengharapkan perubahan, kami ingin menjadi lebih baik ya Allah. Dan tentu kami tidak sendiri menghadap-Mu ya Allah. Kami terlampau hina untuk menghadap-Mu sendirian ya Allah. Kami datang kepadamu dengan membawa hal-hal yang paling Engkau cintai. Kami datang kepadamu dengan menghadirkan hal-hal yang paling mulia di sisi-Mu. Bukannya Al-Quran adalah agung di mata-Mu, bukannya Ahlul Bait suci dan mulia di mata-Mu ya Allah. Di malam seperti ini kami hadirkan keduanya. Kami datang kepadamu dengan menghadirkan Quran suci-Mu, dengan menghadirkan nama-nama suci Ahlul Bait yang Engkau cintai. Kalau Engkau tidak mendengar kami karena dosa-dosa kami, karena keburukan kami, maka lihatlah Quran-Mu ya Allah, lihatlah Ahlul Bait Nabi-Mu ya Allah, demi kedudukan agung mereka di mata-Mu. Terimalah pengakuan kami. Ampuni kami ya Allah. Kabulkan seluruh hajat kami. Kami datang dengan sekeranjang keperluan dan hajat ya Allah. Dan Engkau lebih mengetahui hajat kami dari diri kami sendiri. Kabulkan ya Allah semua hajat itu. Untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk sahabat-sahabat kami, untuk semua yang berpesan doa kepada kami ya Allah. Berikan kebaikan-Mu kepada semua hamba-Mu ya Allah. Al-Quran kita buka di hadapan wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bikitabikal munzal